akan ditentukan dari eksekusi. Tadi di game yang keempat, Geekfam eksekusi gagal, mereka kalah. Game kelima, kita akan membuktikan juga apakah masih kutukan first pick yang bisa mendapat gamenya karena match point untuk keduanya. 2 sama Israel. Siapakah yang akan melaju ke grand final dan mendapatkan satu slot lagi ke MSC 2024? Yap, masing-masing sudah berada dalam match point last round. Tiap hero sudah mereka amankan, tiap hero sudah mereka ambil. Wajib tanpa penyesalan dengan apapun yang sudah mereka pilih. Jadi sekali lagi terakhir di hari ini, keluarkan sebuahnya. Velodrome, mana suaranya? Oke, penghabisan kali ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, satu tim harus gugur. Dan satu tim akan melaju. Navel dengan Nolan yang terhitung power spec juga dilihat agresivitasnya dari early. Oh, 4 malah. Oke, 4 hadir tapi mereka sudah mulai berkumpul dan sekarang lava golomnya diambilkan. Satu yang terakhir gagal. Malah sekarang Dripsnya tertinggal, bisa saja dilumat oleh Aboy. Untung ada sebuah backupan. Sayang sekali tadi, kriset ya. Dan itu cukup mahal sih menurutku karena Anavel dia berjuang sampai dengan sedalam itu. Pengen untuk bisa dapetin level, bisa untuk menang juga dari goldnya, tapi ternyata kriset. Ngebuang move juga Om jadinya Om, ngebuang waktu juga. Dan Baloy dari belakang. Oke, ada pergerakan dari Baloy. Deadly Poison Stinger sudah keluar, hidden terror yang berbahaya pula. Yap, dan itulah Baloy ya, Hellcat Roamer. Dimana dengan membawakan full emblem assassin seperti ini, tugas utama dia di early game adalah membuat lawan half HP. Iya kan? Tugas keduanya kalau memang masih maju yang half HP-nya, dieksekusi dengan execute yang di bawah. Belum lagi kayak mid game to late game, dia tuh tipe yang berani banget tuker Om. Dia siap mati demi dapetin kill juga. Oke, ditembak dan sekarang Baloy hampir saja terkena tadi pundaknya. Tapi Anavel sudah mengeluarkan retri. Gak sampai range-nya tadi. Makanya gak ada efek slow-nya juga. Tapi balik lagi ya, kali ini Kak Cadera Brans bertukar hero. Oke, di atas sendiri. Coba lihat Anavel yang masih berusaha untuk bisa pergi dari tutup hanya saja untuk sekarang. Hampir saja, nyaris saja ditembak dan tidak ada korban jiwa sejauh ini. Yap, flicker dipakai, execute juga tadi terpakai dan look ini mungkin lebih baik untuk bermain aman ya buat looknya karena itu adanya ancaman dari Astral Sphere. Dan first blood kembali menjadi milik Baloy. Wow, satu buah first blood yang mahal bahkan turtle pun bisa disecure dan Baloy. Oke, Baloynya berhasil kabur dengan satu lagi pergerakan yang begitu indah. Dark Nightfall. Wah, mahal banget tadi ketika Anavel dia harus tumbang. Level dia jelas akan sangat-sangat tertahan sekali. Dan bahkan dia ditumbangkan dengan Roamer. Masalahnya momennya pas turtle Om. Iya. Jadi turtle-nya nggak dapat juga. Bisa jadi snowball nanti di awal. Tapi kalau ngomongin Nolan juga tipikal hero assassin yang menurutku farmingnya lumayan oke kok. Lumayan cepet ya. Ya memang bisa cepet buat farming, tapi kalau sampai di early gamenya memang nggak bisa dipegang dengan Nolan. Hey, BMI hampir saja. Oke. Masih ada Dreams yang mencoba untuk melakukan coveran tadi. Dan di bagian atas masih di freeze juga. Tapi selama kita melihat ada Baloy Screen, Brans tidak akan terlalu aman. Selalu akan ada ancaman yang bisa melompat sewaktu-waktu. Yap. Ini dia pergerakan yang sudah dilakukan, cukup hening sepertinya, suasana cukup dingin sepertinya. Suhu yang ada di area sini, namun sekarang kita lihat saja Luke menjadi korban. Tapi depannya berbeda, Bransnya dihancurkan, Blazing Duet dikeluarkan dan dikeroyok. Habis-habisan. Oke, pertukaran kali ini. Dua lane ya, bawah ditukarkan dengan top lane tapi turret masih sama-sama aman. Hanya ada korban untuk point kill saja. Oke, memang ada pertukaran tapi yang tumbang XP tukar gol. Woi, masih berhasil selamat pula Dream pergi dengan Deadly Poison Stinger tadi yang sudah menyerempet ke arah pundaknya. Oke, dan Navel dia bisa untuk kejar level di awal itu udah lumayan oke. Waduh, ditembak sakit banget dan Baloy kehilangan setengah dari keseluruhan HP yang dia milikin. Ya, jangan lupakan Hellcat akan bisa kembali regen ya. Bersembunyi atau tidak terlihat dengan lawan. Cadera atau Virus Hammer, ada Windtalker dipegang oleh dia. Wait, dan sekarang Way of Dragon-nya dikeluarkan pula tapi Cloudkun dengan Purify yang dia milikin masih berhasil pula menyelamatkan diri. Yap, tapi sangat mengerikan sekali. Rotasi dari Geekfam selalu mengancam lagi-lagi. Luke rela meninggalkan lane dia. Yap, Lavi
mencoba untuk bisa membuka dari tiap rumput yang ada. Bahkan untuk sekarang Dreams ya mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Ada Baloy tepat di depannya dan Deadly Poison Stinger begitu menyakitkan. Baloy skill lompat lagi Hidden Terror ke tempat yang lain. Masih cukup aman, hanya sekedar poking damage saja di awal-awal kayak gini. Tapi ya ngebonyokin Dreams ini menjadi solusi juga. Buat Dreamsnya akan sedikit lama nanti untuk recover. Oke, di tempat yang lain ada sebuah gerakan pula yang dilakukan oleh beberapa player dimiliki oleh Voice Glory dan sekarang penalty zone Capakan sudah siap untuk bisa memanggil ke arah beberapa player dimiliki oleh Voice Glory, namun untuk sekarang Reina masih bisa bertahan. The Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi sekarang Reina berhasil dihancurkan. Bahkan Anavelnya masih berhasil selamat, namun untuk Luke-nya membuka Ramanda dan Luke masih berhasil kabur tapi ditembak lagi. Oke, terlalu overcommit lagi sepertinya Om karena EVOS. Mereka tidak ada power retribution ketika turtle-nya muncul tadi tapi masih paksa maju. Oke, dan Turtle tadi ya masih bisa disecure oleh Geek Fam. Namun ada ruang gerak, Anavel masih akan melanjutkan untuk tetap farming. Di tempat yang sudah ditinggalkan tadi oleh Luke sendiri. Eptasis, item untuk Baloyski, Romer Damage. Dan sering kita melihat progres dari Geek Fam di mana mereka membawakan 4 damager untuk tim mereka. Mereka akan mengincar untuk trade off-nya adalah dapetin point kill. Ini landing jauh juga sebenarnya aman nih. Anggaplah cowoknya bikin defense ya. Tadi kelihatannya bikin defense sih dari bar HP main banyak kan. Iya. Anavel ketika mainin landing jauh, yang pegang Baloy aja. Ya. Iya kan? Udah jadi satu solusi yang lumayan banget. Tapi Dreams, itu Tapi tuh. Dreams masih cukup tebal, bukan pilihan yang tepat. Ray level 8 cukup berani, ingin maju ke area depan. Dreamsnya terkena satu pasif yang begitu menyakitkan. Dan Baloy melihat dari kejauhan. Oh, dicek ternyata ya. Cloud9 yang memang selalu awas nih dari game sebelumnya dan bahkan sampai sekarang juga. Hei, gagal untuk pisah tapi The Way of Dragon udah dikeluarkan pula dan Luke-nya hampir saja terjebak satu terakhir dan Luke-nya masih berhasil pergi dengan Sunpo yang dia milikin. Oke, dan tidak tertembak, langsung ditutupin juga tadi. Masih belum ada korban, satu buah Purify lagi dari Cloud9 yang sudah ke-trigger. Ya, dan Dreams benar-benar Purify. Cadera berusaha untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Dreams. Ya, itu dia Purify yang harus tertrigger juga tadi. Namun dari EVOS Glory, mereka memilih untuk tidak melakukan teamfight terus-terusan. Ada split yang sedang dilakukan sekarang, usaha untuk tidak selalu join teamfight. Yep. Baloy mendapatkan tadi sepertinya karena satu monster jungle, namun di tengah masih terjaga pula wave minion dimiliki oleh EVOS Glory. Cukup aman, tapi pressure tetap masih di kick ini. Kayak dari visionnya dan ya untuk penguasaan zonanya masih dipegang sama Geek. Ya, tergantung dari sebenarnya dari Baloy-nya ya, kapan dia lompat terus tiba-tiba bisa dapetin antara Cloud9 atau Branch. Yep. Sementara untuk sekarang mereka harus berhati-hati di dalam rumputan ada siapa. The Wave Dimakan. Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan untuk sekarang Dreams akankah bisa bertahan? Dreamsnya pun langsung lenyap, namun Fluffy-nya pun sudah hadir pula di area tersebut. Mereka kekurangan quantity. Oke. Informasi penting tadi nggak ada Purify buat Dreams ya, jadi bisa dimakan Dreamsnya. Dan bahkan Nightfall dibuka ini untuk split langsung. Wow, coba lihat di pojok bawah begitu ramainya suasana teman-teman kita yang ada di luar sana. Wow. Wah, hari Sabtu ini loh, malam minggu. Ramai banget dan Turtle bisa didapatkan secara free juga kali ini untuk Geek Fam. Perfect Turtle, dominasinya lumayan nih untuk awal. Ya, sangat berasa sekali ya Perfect Turtle-nya. Dan mungkin bahkan dengan setup dari Geek Fam sendiri di mana mereka cukup pede untuk selalu bisa masuk. Tapi meskipun begitu ya, Anavel secara level juga dia masih berada di atas dari Ray. Jadi tugas Ray di sini adalah hanya menjadi badan buat yang lain. Tapi Cadera masih berhasil selamat, bahkan sekarang mereka berpindah tempat dibalikin. semuanya, tapi Dreams ya. Oke, akankah mereka tetap di area ini atau mereka akan berpindah ke tempat yang berbeda? Terlalu keras nampaknya bagian bawah seperti itu Anavel. Karena di bagian bawah masih selamat pula Anavelnya. Sama-sama setup yang gagal terlihat di atas dan juga di bawah. Oh, itu dia Dreams. Dreams bagian Dreams ya, belakang. sendirian memberanikan diri untuk bisa mengganggu dan juga membuka lagi vision agar lebih jelas. Dia nggak ada shortcut sih sebenarnya tadi Om. Iya, tapi lihat look-nya main item damage loh. Ya, mungkin Hunter. konkusifnya buat clear doang ya. Dia jadiin Hunter Strike tadi. Terus juga dia ngebawain satu item defense. Tapi ya, diversion. Pindah tempat terlihat sepertinya ada beberapa player di area tersebut. Ini permasalahan ketika ada chip, ada Loi juga nih. Teleportnya bisa kemana-mana jadinya. Yep. Yang satu ganking di bawah, yang satunya lagi bisa ganking di bagian atas. Jadi bener-bener ya momentum banget hero-nya. Ya, dan di sini bagaimana Cadera benar-benar cukup dimanjakan ya. Ya, Di cover dulu dia dan bahkan masih di hold satu sama lain. Branch juga belum ada gerakan berlebih dari kedua marksman di bagian top. begitu tenang permainan, begitu banyak kalkulasi yang mereka keluarkan dan Fluffy
bertemu sudah dengan Baloyski di tempat yang berbeda. Penalti zone yang langsung dikeluarkan di mana Bransnya ada di bagian belakang. Akankah kali ini mereka berhasil untuk bisa mengatakan damage, tapi ternyata Bransnya berhasil dihancurkan dan gagal untuk bisa mendapatkan, tapi Baloyski langsung menghilang. Bahkan untuk ini Luke yang berusaha untuk bisa masuk dan juga mendapatkan Dibalikin. Flappy, tapi ternyata dibalikin begitu saja dan Luke lenyap seketika. 2 ditukar 1, memang Brans adalah yang menjadi pertukaran mau tidak mau. Tapi ada satu buah purple buff seperti yang di-invite tadi karena Anavel sibuk di bagian atas dan Ray mengambil kesempatan tersebut. Oke, tapi Anavel ini dia juga bisa untuk memberikan damage ya. Jadi sebenarnya untuk kedua, atau mungkin dari sisi Wah, junglernya, ternyata. kalau misal yang tumbang adalah Brans, masih ada Anavel. Oke, Dreams coba dijepit. Oke, dan Dreams yang mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ternyata Cadera masih berhasil kabur. Cloud pun mencoba untuk melihat di mana lagi positioning Nggak dari Cadera, gagal kali ini. Terlalu jauh ya Om. Yap, dan ini masih dengan tarik ulur juga, fokus di area gold lane. Tapi sudah ada sebenarnya untuk Lord yang pertama. Dan tadi Ray sudah melempok, tapi memang untuk team fight-nya masih terjadi di area top. Jadi belum ada apapun juga, dan bahkan Cadera sudah mulai berada di bagian bawah juga. Jadi untuk setup di Lord ini, mungkin setelah clear lane Cadera bisa join saja. Ya bisa jadi juga nih. Tapi tetap harus hati-hati sama look-nya. Kalau ngomongin split push, cowok ini bakal jadi biang masalah sebenarnya Om. Entah itu Anavel, entah itu ya kalau memang Brans juga yang mau pegang, dan lihat front to back Cadera. Ya dia cuma makan Fluffy. Cadera kembali lagi bersama dengan rekan-rekannya, namun tempat yang berbeda. Ada pergerakan dari Chip dan juga Nolan bersama-sama tepat berada di bagian atas. Sementara dari Gransnya masih ngeliat dari kejauhan. Susah sih sebenarnya. Mereka nggak bisa komit juga. Kalau mereka komit nantinya atasnya belum tentu bisa hancur, dan Chip bisa datang kapan aja. Ya. Oke, di tengah Cadera mendorong lagi dengan satu wave minion, tapi Lord belum menjadi milik siapapun. Tuh, lihat look, positioning nih look. Yap, dan Fluffy penalti sword yang langsung dikeluarkan. Blessing duet pun langsung terlihat di area tersebut, tapi Fluffy berhasil dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Apoy-nya langsung lenyap seketika. Luke-nya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Coba lihat Ray-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, namun di tempat yang berbeda. Hei, ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh masing-masing player. Ya Anavel dia belum punya purple buff tadi. Dia nggak bisa untuk tabrak ke bagian depan. Blade of Despair udah jadi untuk Baloyski. Namun dengan tumbangnya Aboy ditukar dengan Fluffy, ini bakal menjadi pertukaran lagi. Hampir saja Cadera masih bisa kabur lagi, masih bisa menyelamatkan diri. Yap. Tapi kemunculan Dreams tadi dari belakang itu sangat manis sekali. Dan conceal play yang dibawakan oleh dia, yang sanggup untuk membuat akhirnya team fight-nya cukup chaotic. Dan akhirnya gak ada setup yang bisa dilakukan oleh Luke. Karena depannya tadi juga ditutup gitu kan sama Fluffy dengan penalty zone. Itu udah enak banget. Sama ya posisi dari Geek juga tadi ada di medan yang nggak enak sebenarnya. Ya. Dia diserang depan belakang, tapi landing jauh kali ini yang bakal menjadi kunci juga. Banyak sekali strategi yang bisa dijalankan oleh keduanya. Dan sepertinya tadi pergerakan dari Ray ketahuan, ada Dreams juga yang sudah menemani, dan Luke yang berusaha untuk bisa Oh maju my ke God. depan. Tapi ternyata untuk kali ini The Way of Dragon-nya hanya menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan sekarang ada 2 player dari King lejat seketika, tapi sekarang pergerakan yang langsung aja dilakukan oleh Ray. Ada Lord yang mereka dapatkan. Aman. Dan itu dia satu buah gerakan yang manis. Anavel gocekan mautnya membuat dia masih selamat, namun tetap Lordnya untuk Geek Fam sekarang. Lihat posisi Taras dan Anavel. Oke, Anavel belum lagi follow up damage dari Branson yang berhasil menabrakkan damage ke dalam tubuh dari Aboy, tapi Dreamsnya sekarang berusaha untuk bisa mundur. Ada Cadera dan juga Ray, tapi Lord hanya menjadi Lord giveaway. Masih bisa ditahan, bahkan di clear secara cepat. Pressure-nya sekarang untuk EVOS. Wow, ini harus reset banget buat Geek Fam. Mereka gak boleh ke bawah tempo lagi seperti di game sebelumnya. Yap, akankah mereka mau masuk ke dalam satu area ini, tapi penalti zone langsung dikeluarkan mereka. Ada satu pergerakan di mana Fluffy-nya langsung dihancurkan, dan juga Branch yang berhasil mundur, tapi Dreams-nya terjebak. Immortal-nya pecah. Ada Branch yang masih gagal untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan. Terlalu komit. Lagi-lagi terlalu overcommit, bisa dikembalikan keadaannya. 2 member harus hilang, landingnya kembali dirapihin, dan sekarang saatnya untuk Geek Fam mendobrak pertahanan dari EVOS. Iya, dan Baloyski berada di posisi yang cukup mengerikan ya, terutama buat Marksman. Buat Brans kalau tadi dia berusaha untuk maju juga. Dan kali ini rumput harus dicek isinya. Bukan hanya Loyi, tapi ada Nolan di dalam. Yap. Makanya nih, ada semuanya ini banyak bener Aboy, gitu kan. Aboy. Oke, terlalu beresiko, tapi Anavel Aman sih. ada Cadera yang berusaha untuk bisa mengejar. Yap, nice checking bush tadi dilakukan oleh Aboy juga.
Iya kan, ini semuanya harus ngebuka sih Om. Entah dari EVOS, entah dari Geek, dua-duanya harus ngebuka vision. Tapi untuk item Hunter Strike doang ternyata Om. Yep. Damage dari look-nya lebih ke defense abis itu. Ya brute force, tapi brute force juga kan nambah damage sebenarnya ya. Terus juga ada Athena, dominance ice buat dia. Oke, jadi defense item, jadi hanya akan mengandalkan Way of the Dragon. Ini lebih ke setup. Iya Jadi kan? mungkin dari hunternya ini untuk nambahin movement speed dia lah buat bisa kabur nanti. Sama early paling Om, biar dia nggak kalah-kalah banget landingnya. Ya, tapi lihat itemnya buat Baloy. Ada satu Legend Sword. Bakal menuju ke si Halberd atau Melvick aja sekalian nih. Buat langsung penetration. Bisa Malefic sih Wait, langsung Fluffy. The Wave Dragon langsung dikeluarkan, tapi Dreams ada di bagian belakang. Akankah Fluffy bisa bertahan? Tapi ternyata berhasil di tempat yang berbeda. Baliskinya berhasil dihancurkan. Untuk kali ini masih bisa kabur lagi ke depan. Tapi Dreams langsung aja pakai ilah dulu saja. Tapi Akama digarukkan Brans satu yang terakhir. Open fire yang hampir saja membuat Brans menghilang. Woi, tersisa 2 member Claw bersama dengan Brans. Mid-nya bisa ditabrak kali ini Ray yang jadi badan dan darat dari base-nya hancur. Oke, masih ada satu katapult. Kita lihat saja apakah Brans masih berhasil untuk bisa menghilangkan lagi karena satu katapult tersebut masih bisa bertahan sejauh ini. Oke, Cloudkun masih bertahan. Min 1 jantung hampir saja tadi endgame dilakukan Geek Fam. EVOS untungnya masih bisa mengusir dan masih bisa bertahan. Dan Geek Fam mereka tidak terlalu terburu-buru tadi. Masih ada diversion yang memang dipakai untuk source escape. Tidak hanya untuk personal ya, tapi secara keseluruhan. Dan Lord sudah mulai kembali ditarik maju mundur back and forth. Sedang terjadi sekarang. Lagi-lagi untuk setupan. Ini jelas lebih menguntungkan untuk Geek Fam. Dan sebenarnya susah juga Om kalau nganderin Dreams doang gitu ya. Dia datang di bagian belakang di shortcut. Kalau memang masuknya juga tiba-tiba salah, itu langsung ke-punish loh. Cadiranya sakit banget. Ya, dan juga dari Baloy sendiri dia seperti vision yang berjalan ya. Dalam artian kalau dia dekat dengan musuh, movement speednya nambah. Makanya. Berarti dia akan tahu ada lawan di dekat kita. Ini dia, belum lagi landing jauh nih. Dari minion management yang harus dikontrol juga. Yap. Dan Fluffy sepertinya tertangkap kembali kah? Oke. Ya. Tidak Ini ternyata. Ya, kalau aku ngeliat EVOS Glory mereka akan membiarkan Fluffy sendirian di sini. Semua source skill mungkin akan diberikan ke Fluffy ya. Iya kan? Ini agar memudahkan buat yang di belakangnya nanti bisa ngelepasin source skillnya juga. Tapi show di bagian top. Ya, cuma kayaknya kalau Anavel Show pun kayak udah jadi hal yang oh ya udahlah gitu. Ya dengan adanya chip ya Iya udah kan, gara-gara ada chip juga. Mungkin ya bedanya ketika Show di atas, setupnya nih mau kemana? Apakah pengen Lord Dance atau memang atau mau ditabrak nih Baloynya ke atas? Hidden Terror. Dan fan-nya juga dicek ya tadi ya. Jadi lebih membuat biar gak buka shortcut yang cepat dengan bantuan dari Y-Wolf. Dan Baloy akan clear lane dulu di area top. Harus sedikit waspada memang karena dari setup ini sudah masuk ke menit-menit yang penting, menit-menit crucial. Di mana ada satu miss move saja bisa jadi lagi-lagi ke punish. Selesai langsung. Yep. Makanya. Tapi temponya turun ya. Sangat terus sekali. Dari keduanya sama-sama bermain hati-hati, nggak mau sampai ada satu buah misplay pun yang terjadi. Lord Dance lagi-lagi jungle tank akan bisa pegang juga dari Lordnya. Mungkin ini bisa jadi Lord penentuan bagi mereka. Dan Fluffy belum tertrigger satu flicker dari Fluffy pula. Yep, hanya dipancing ya. Buat keluarin mungkin untuk flickernya. Tapi Lordnya masih diajak maju mundur lagi-lagi dari Lord Dance yang sedang jalan sekarang. Dan ini lebih merugikan untuk EVOS karena bagian topnya masih sedikit lebih unggul jumlah minion Geek Fam. mau nggak mau nanti harus di-clear dulu ya. Yep. Dan itu yang memunculkan nanti siapapun yang clear, entah itu Anavel. Ya memang chip nanti bisa buka shortcut gitu untuk datang ke bagian belakang. Tapi kalau Anavel sampai salah aja untuk masuknya. Yep, timing masuk ya. Iya langsung tumbang Om, serius. Kena Baloy sama kena Cakdera. Kayak mungkin Brans atau Anavel. Ada satu lagi dan trigger flickernya tadi sudah terlihat. Namun di tempat yang lain masih ada wave minion yang harus dibersihkan oleh Brans pula. Sejauh ini semuanya masih on position. Iya, itu flicker yang terbuang memang cukup rugi ya. Berarti mungkin untuk look-nya, sedangkan Fluffy masih punya flicker, masih bisa set up untuk penalty zone plus flicker. Jangan lupakan positioning selalu ya. Shortcut dari Dreams ini bisa menjadi salah satu skill yang bermasalah nantinya bagi Geek Fam. Mereka bisa kalah jumlah di sana. Dan harus kayak berpikir 2 kali, 3 kali bahkan sih kalau emang mau Fluffy jadi target nih. Karena itu kayak EVOS berkali-kali ketika Terisla dipakai sama Fluffy dan all in ke arah Fluffy, kebanyakan sih dibalikin ya. Yep. Rata-rata kayak banyak source skill yang kebuang itu langsung dibalikin lagi. Tapi ya dari keduanya masih setup dari Lord Dance. Semua map, semua lane dikontrol.
Dan ini akan membuat perbedaan dari keduanya. Oke. Final lower bracket, panas banget. Yap, dan lihat Dreams sudah mulai mendekat berganti dari rumput bawah. Ya, Dekat dengan rumput Lord. Dan Lord ini hanya menjadi pancikan sedangkan Baloyski selangkah lebih dekat untuk menjadi split fusion. Ingat di atas ada Nolan. Terlihat sepertinya pergerakan dari Baloy yang ada di area tersebut, tapi Dreams ketahuan pula ada di area bawah. Ini sama-sama kelihatan, visionnya sama-sama kebuka juga. Sementara untuk ya selama Bestars belum hancur di bagian top lane, minionnya akan kayak gini sih. Yap, yap. Ini sama-sama saling menunggu untuk siapa yang membuat kesalahan. Siapa yang lebih cepat untuk ke-trigger open buat tim fight-nya. Dreams sudah berpindah posisi. Ini jauh kalau aku ngelihatnya lebih ke Baloy yang harus ekstra waspada. Baloy. Oke, dia cek. Aktif. Pasif, aktif. Movement speed nambah. Ini. Ada lawan kabur. Ini alasan kenapa Hellcard dari Baloyski ini benar-benar di-ban terus-terusan. Awareness-nya pun dengan penggunaan pasifnya cepet banget dan peka banget. Dan Fluffy sepertinya akan langsung dialihkan untuk sekarang. Oke, ini dia. Langsung dikeluarkan dan pertempuran sudah terjadi. Ada Dreams yang sudah di dalam Fluffy-nya berhasil langsung dihancurkan dan beberapa pemain dimiliki oleh King masih berhasil selamat. Baloy berhasil langsung dihancurkan untuk sekarang. Coba lihat, Bransnya masih berhasil kabur, tapi Annabelle sedikit lagi HP tersisa dan Ray masih memiliki HP yang cukup. Oke, dua player dari Kick down. Itu dia pertukaran dan Bestars di bagian top lane. Sudah terlihat juga push minion nanti dari EVOS akan lebih nyaman lagi. Tapi karena memang masih ada sosok jungle, Ray masih ada, EVOS pun tidak boleh terburu-buru untuk setup ke arah Lordnya. Oke, setup menuju ke Fluffy tadi. Apakah bukan target yang memang benar-benar patut ya buat di all in juga? Karena cukup tebal dan tadi masih punya Immortal. Yap. Mereka berempat, mereka menang dari sisi YTT. Mereka mulai maju ke bagian depan, mereka memaksakan lagi Kara Lord ini. Siapa yang akan mendapatkan Kara Lordnya karena sedikit lagi HP tersisa. 14.000 lagi poin SP, tapi Dreams yang gak memiliki cukup banyak SP lagi di dalam tubuhnya. Dan sekarang Ray-nya berhasil langsung dipukul, tapi ternyata Lordnya masih berhasil diamankan Fluffy dan juga Dreams. Mereka langsung putar arah. Oke, Lord untuk EVOS kali ini. Satu buah objektif yang sangat-sangat mahal. Lord yang sudah evolve home. Oke. Reset semuanya, masuk ke dalam menit 20 ke atas dan bahkan dari goldnya juga sudah tidak menjadi penentu sekarang. Tinggal eksekusi mereka seperti apa, siapa yang ditargetkan pertama kali. Dan EVOS Glory, mereka tidak akan mengawal Lord ini. Mereka akan mencoba untuk mencari satu hal, yaitu point pick off. Yap. Sementara untuk sekarang terlihat ada Luke di dalam rumputan. Lord mereka kawal. Brans membawa sepertinya wave minion pula di area tengah dan di bawah. Terlihat untuk kali ini penalti zona langsung dikeluarkan begitu saja. Baloyski-nya mencoba untuk bisa mendekat dari kejauhan, tapi ternyata untuk kali ini Luka langsung dipukul mundur begitu saja. Fluffy juga berhasil untuk bisa memukul mundur siapapun di bagian depan, tapi Baloyski berhasil dihancurkan. Lordnya bergerak, tapi Aboy-nya masih ada satu Winter Treasure dan satu Winter Akhir. Aboy masih ada Immortal dan sepertinya Dreams-nya tertinggal di bagian belakang dan Annabelle melihat dari kejauhan. Brans-nya mundur kembali. Oke, Annabelle! Luke berhasil! Masih bisa bertahan, The King Slayer menolak tumbang. Kali ini malah counter setup yang siap mereka lakukan kali ini. 3 member dari EVOS yang lagi tumbang. Mampukah Klokun bersama dengan Brans melakukan defense? Oke, secara damager mereka punya Cakdera. Dan harus dicicil di luar, jangan sampai mendekat ke base EVOS. Oke, masih ada satu wave minion. Kita lihat saja. Fluffy 15 detik terdekat. Wave minion akan hadir lagi di bagian tengah. Tapi ternyata untuk Astral Meteor udah dikeluarkan kembali dan harusnya katapul ini pun akan bisa dihilangkan dan Fluffy sesaat lagi akan knockdown pula. Tapi retreat langsung dikeluarkan. Brasnya pun masih bisa selamat. 2, 1. Dan sekarang ada Blazing juga langsung dikeluarkan beserta dengan WW dan juga Purify dia miliki. Tapi ternyata untuk kali ini mereka masih bisa mempertahankan base-nya. Masih bertahan lagi-lagi. Dual beli serangan. EVOS dan juga King sama-sama tidak mau mengalah. Mampu membalikan keadaankah? Karena masuk di menit 23. Satu buah mistake, satu buah tumbang hero saja dengan respawn time yang lama bisa menjadi masalah. Yes, Loyi lagi-lagi. Teleportasi membawa semuanya ke posisi yang aman.
Dan reset dengan kerugian yang besar jelas bagi Geek Fam karena mereka harus kehilangan best start mereka. Shortcut. Oke, Dreamsnya hadir untuk sekarang 5 player dari Bos Glory. Mereka masuk, mereka paksakan, looknya pun langsung menghilang sementara Bransnya masih free di bagian belakang, tapi Flavinya beserta dengan Dream yang ada di bagian depan mereka kehilangan cukup banyak HP. Look down kali ini. Satu membernya hilang, 5 melawan 4. Lord kembali spawn. Pressure dari EVOS lebih besar untuk sekarang karena best turret di bagian bawah yang sudah tidak ada. Ini membuat minion bagian bawah bakal terus ngedorong. Yap, dan kali ini beranikah buat Geek Fam maju ya? Wah, makro yang sangat baik dari Brans. Dia rela muter jauh banget loh. Yap. Ada sebuah insting tadi yang mungkin membuat dirinya melakukan hal tersebut. Sementara Ray-nya mulai maju ke bagian depan, kita lihat saja. Tapi Lord-nya berhasil diamankan, tapi ternyata Flavinya mengeluarkan lagi ke arah satu. Pergerakan lewat penalty zone-nya, Ray-nya tertinggal di bagian belakang, sedikit lagi tersisa. Dan sekarang Baleski-nya mulai maju ke bagian depan dengan satu dan udah langsung diaktifkan. Bahkan untuk sekarang Dream-nya pun langsung hilang, tapi Blazing Duet. Ada dua immortal yang pecah antara Baleski dan juga Ray. Kita lihat saja seperti peran berbeda. Annabelle masih ada immortal dan Flavi menjadi orang terdepan. Akankah mereka terus paksakan seperti ini? Oh my god, 4 melawan 5 sekarang Luke yang kembali hadir. Lord memang ada di mid lane namun EVOS mereka perlu recover terlebih dahulu. Tidak ada Dreams, tidak ada shortcut. Kita tahan lagi dari arah mid yang bakal dicepetin mungkin Ya, oleh teman-teman Geek Fam. Ini bisa banget untuk di clear selama mereka tahan di depan. Yap, dan Cadera berhasil mundur. Ditembaklah sudah. Wow. Aman, seharusnya masih aman sih. Masih aman harusnya dengan satu Lord ini. Oke, masih bisa di clear ternyata dan Oke, mundur. Oke. masih berlanjut. Final lower bracket. Skornya 2 sama. Masuk di menit ke-25 bahkan belum ada yang bisa tumbang. Yes, jelas. Dan, wah, Velodrome, kita masih berlanjut di final upper bracket. Mana suaranya? Bahkan dari Wow. kedua pendukung sama-sama harap-harap cemas. Bisa jadi game siapapun. Masuk di menit segini respawn time yang sangat-sangat lama. Romer pun yang tumbang, siapapun yang tumbang, itu bakal menjadi sesuatu yang sangat serius. Oke, tapi melihat bagaimana jumlah immortal yang jauh lebih banyak buat EVOS ya. Ini mereka bisa memaksakan satu kali team fight sebelum mereka dapatin Lord-nya. Karena dari total Lord count-nya juga sendiri sudah cukup banyak ya sebenarnya. Atau enggak sih, tidak terlalu banyak betul. Makanya, Tapi Wah. mereka memang back and forth di sana. Mereka nahan Lord-nya tadi. iya kan? Sama yang gue perhatiin dari tadi, setiap kali team fight, Baloy, dia bukan Dark Nightfall. Tapi nggak langsung maju gitu loh. Dia sabar dulu. Dia cari target yang bener-bener maksimal dulu. Sama hati-hati sama Cadera nih. Dia diem-diem nih nembakin Flavi bonyok. Dan juga sebenarnya untuk targetnya tadi sih, karena tim fightnya kan di tempat yang sempit ya. Jadi buat Balonya kalau dia langsung lompat ke belakang, itu bisa tiba-tiba langsung dipegang juga. Dari build itemnya, di full damage item bagi Aboy, ada Blood Wings-nya. Meskipun kita tidak melihat ya kehadiran dari Holy Crystal seperti yang dipegang oleh Clogo. Tapi nggak ada Divine Glaive-nya om. Nggak ada Penet sama sekali. Padahal ada 3 Athena Shield juga nih. Yap, Oke. bertemu sepertinya dan Baloy tepat berada Woi, di depan dan sekarang sudah dikeluarkan pula. Itu. Sudah berkumpul. Hei, mana ini? Sabar, Mana sabar. orangnya? Itu Sabar, dia. sabar. Keunggulan dari satu circle. Ya. Rame-rame langsung datang. Rame-rame langsung datang. Aman, masih aman. Ini yang gue tunggu dari tadi apa tau nggak? Landing jauhnya loh, split push-nya nih. Karena chance-nya ada jujurnya. Vision selalu terbuka Cloud. Dia nggak punya Divine Glaive memang. Ya. Tapi ya memang Holy Crystal ini menjadi item paling mahal ya. Membuktikan juga emang sakit. Oke, tapi untuk Immortal ini masih kurang banget buat Geek Fam. Mereka mungkin harus ke buying time dulu. Masih cooldown sih om. Iya itu dia makanya ke buying time sampai ready. Mungkin baru mereka join team fight karena sekali mereka kesapu di sini udah sampai atas pasti. Sama-sama sebenarnya. Siapa yang kesapu di Lord ini bisa jadi game end buat mereka. Sangat mendebarkan pastinya. Ini lutut saya jujur lemes ya. Tapi untuk Lord tetap dipegang ya. Sama teman-teman dari Geek juga nih. Dia nggak mau ngasih Lordnya dipegang sama EVOS. Dan EVOS sendiri pun memang sebenarnya kalau mau pegang Lord paling Flavi. Itu pun bonyok-bonyok juga gitu. Yap, dan kita selalu melihat duo ya antara Annabelle bersama dengan Coba lihat itu. Dreams. Di minimap kita Oh, Dreams datang. ada pergerakan dan ketahuanlah sudah pergerakan dari Baloyski, sementara sekarang Flavinya dan Dream sudah muncul di area tersebut. Udah di reset Lordnya. Oke, Lordnya ke reset. Hampir Diversion, aja tapi diversion, sekarang diversion. ada Bell di crack tapi ada Bell. The Wave Dragon dan sekarang Immortalnya terpecah. Apa yang akan terjadi? Namun sekarang ada Bell udah mulai langsung berhasil dihancurkan. Sejauh ini mereka mendapatkan keuntungan tapi Flavi tertinggal sendirian loh.
Oke. Satu buah penalty zone bersama dengan Flicker tadi yang agak sedikit mentok. Gak bisa menjadi counter setup dan lagi-lagi jumlah dari Geek Fam unggul 5 melawan 4. 1 menit loh respawn time. Oke. Meskipun jumlah unggul buat Geek Fam, tapi jelas untuk bisa mendekat ke area dari Lord ini agak berat karena mereka lagi kalah untuk posisi dari base turret mereka. Lane jauh mereka gak terkontrol sama sekali. Ini hitungannya jadi 4 lawan 4 juga sebenarnya Om ya. Yep. Karena satunya untuk landing jauh. Harus bersihin ya. Makanya harus hati-hati juga. Pressure-nya bisa tiba-tiba di split push. Dan oke, mereka Yep. mau coba Lord. Mereka mau memaksakan sepertinya karena mereka masih memegang retribution. Jadera open fire sesaat lagi mungkin akan langsung dikeluarkan. 31.000 lagi poin SP. Masih 25 detik lagi dari Lordnya. Kita lihat saja siapa yang akan mendapatkan role tersebut, tapi ternyata Dark Light langsung dikeluarkan Ray! oleh Lordnya. Berhasil langsung diamankan pula dan sekarang terjebaklah sudah Fluffy kehilangan immortal di dalam tubuhnya. Dan mereka berpindah tempat. Oh no, kali ini 5 melawan 5 untuk defense dari Lord EVOS. Mereka harus bisa bertahan. Memasuki 29 menit game berjalan Lord untuk Geek Fam. Oke, dan Lord ini jelas akan dikawal. Dan kita selalu melihat ya, escape yang dimainkan oleh Geek Fam sangat terstruktur sekali. Mereka dapat satu, mereka kabur ke belakang kembali dengan diversion. Dan ini membuat Loi adalah hero yang sangat versatile buat meta yang sekarang. Iya. Bisa dipakai ofensif dan bahkan defensifnya pun menyelamatkan semuanya. Tapi ini untuk 3 lane push-nya agak berat nih. Karena minion atas sama bawahnya gede-gede. Jadi untuk dorong ada resiko juga sebenarnya untuk Geek Fam tiba-tiba digunting. Oke. Ya kan, bagian atas atau bagian bawah lah. Anak kan? Oke, masih cukup santai. Magic Sentry dikeluarkan. Wave Minion dan juga Lord yang ada di area tengah mulai dicicil untuk kali ini. Tapi Anavel terlihat di area terbawah dengan menghilangkan satu Wave Minion. Harusnya itulah yang harus dia lakukan. Namun sekarang dia akan recall lagi di Wave Dragon langsung dikeluarkan. Dan sekarang Fluffy-nya mulai terjebak. Fluffy tidak ada immortal dalam tubuhnya. Brushnya mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. DMI dulu ke belakang. Tapi sekarang Falcon-nya masih terjebak di area belakang. Masih saja bisa melihat dari belakang. Blazing Duet dikeluarkan dan sakit banget. Caderanya pun langsung penggilaan dan cepat. Tapi balas tidak berusaha untuk bisa menghancurkan langsung arah base utama. Sekarang double kill. Tapi Aboy makin langsung triple kill. Wow, inilah itu sudah terjadi loop. Wipe out. Sudah dan Ray wipe out kali ini. Geek Fam waktunya player EVOS Glory menghancurkan base. EVOS Glory berhasil memwipe out Geek Fam. Mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Defensif yang dilakukan sudah tidak ada dan minion siap mengantar EVOS mendapatkan slot MSI. Ini dia satu kebajakan untuk EVOS Glory. One team, one voice, one family. EVOS Glory. Oke.